mencari lokasi yang sepi, salah satunya di makam. Alamatnya naruh sabu di tempat makam Bung Cino itu. Dia masuk ke sana di lokasi umum itu seolah-olah keluar masuk naruh sabu di sana seolah-olah kayak orang ziarah biasa. Jadi Kepolisian Resort Pati Polda Jateng berhasil amankan 20 pelaku tindak kejahatan pengedar narkotika jenis sabu. Wakapolres Pati Kompol Adi Nugroho menyampaikan, Satres Narkoba Polres Pati berhasil amankan puluhan orang pengedar narkoba jenis sabu yang ditangkap di wilayah Kabupaten Pati pada beberapa waktu lalu. Penangkapan itu dilakukan selama operasi Bersinar Candi sejak tanggal 9 Februari sampai tanggal 28 Februari tahun 2022. Sebanyak 16 dari 20 orang yang ditangkap merupakan target operasi atau TO. Penangkapan TO itu mayoritas dilakukan di Kecamatan Juwana. Saat ini kami masih menargetkan untuk menangkap 4 TO lagi. Para pelaku ditangkap di wilayah yang berbatasan dengan laut mulai dari Desa Banyutowo hingga sebagian besar Juwana. Seluruh pengedar narkoba jenis sabu ini kebanyakan dari Kabupaten Pati, meskipun ada beberapa dari luar Kabupaten Pati. Ada pemain lama dan ada pemain baru. Untuk barang bukti yang diamankan yakni sabu seberat 8 gram dan sejumlah handphone yang digunakan untuk melakukan transaksi. Seluruh pelaku sudah ditetapkan menjadi tersangka dan diancam dengan pasal 114 dan pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dengan ancaman hukuman minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun dan denda minimal 800 juta rupiah hingga 10 miliar. Sementara Kasatres Narkoba AKP Edi Sutrisno menyampaikan, yang dilakukan salah satu tersangka dari 20 orang tersebut, mereka sudah jenius dalam melakukan aksinya. Dengan cara dilakukan di makam-makam terutama di makam Cina, tujuannya untuk mengelabui petugas, supaya transaksi yang dilakukan aman. Dengan cara mereka menyamar sebagai peziarah, barang-barang itu didapatkan dari dalam lapas Papar AKP Edi. Alhamdulillah meski dengan modus itu, dengan cara menyelamatkan sabu di depan makam tersebut, personil Res Narkoba Pati tetap berhasil mengungkap kasus itu. Hampir merata di seluruh kecamatan ada, ya, tapi memang akses paling banyak karena memang kita berbatasan dengan laut, ya, terutama ada pelabuhan di Juwana yang memang akses keluar masuknya berada di kecamatan Juwana, sehingga memang paling banyak hampir sebagian besar TKP di Juwana. Ambilnya dari mana saja Bu? Ya kalau memang ini ada yang dari luar dan mungkin ada yang dari dalam juga, ya, untuk para pelaku mendapatkan barang. Tersangkanya mungkin statusnya apa, dan pemakai, pengguna, atau ada bandar? Ya seluruhnya pengedar. Nah, sebagian besar didominasi warga Pati. Ada juga beberapa orang yang dari luar Pati. Pemain lama apa baru itu, Dan? Sebagian dari pemain lama, sebagian juga dari pemain baru, ada yang baru sekali melakukan, ada yang resmi. Modusnya dan begitu. Ya, modus operandinya yang menarik di wilayah kita, ya. Jadi menaruh barang tersebut di alamat dengan mencari tempat-tempat yang sepi, sehingga pada saat dilakukan penangkapan ada juga yang di area pemakaman Bung Cina, sehingga si pelaku ini ketika mau mengambil barang tersebut dari makam itu bergeser dari makam satu dipindahkan ke makam yang lain, ya, sehingga tidak dicurigai oleh masyarakat atau petugas juga tidak dicurigai, sehingga seolah para pelaku ini adalah seorang peziarah. Demikian. Statusnya mungkin ada yang pelajar atau pegawai negeri sipil? Seluruhnya swasta. Ya. Tangkapan terbesar mungkin berapa bulan? Terbesar di sini ada
1,32 gram. Ya, sekitar rata-rata di angka 1, tapi tidak ada yang lebih dari 2, tapi 1, semua. 1, sekian, 1, sekian. Ancaman hukuman yang tidak. Ya, ancaman hukuman dari pasal yang kita kenakan adalah 112 dengan 114. Ya. Minimal adalah 4 tahun, maksimal adalah 20 tahun. Dan dalam operasi kelompok ini dapat luka nomor berapa dan? Bagaimana? Luka tidak. Ya, untuk alhamdulillah untuk di Polres seluruh jajaran Polda Jawa Tengah untuk kasus terbanyak, ya, kasuistis artinya bukan jumlah berat barang bukti, tapi kasus yang terbanyak kita adalah Polres Pati. Alhamdulillah kita dengan 16 pengungkapan, jadi tertinggi untuk Pati nomor 1 di jajaran Polda Jawa Tengah. Terima kasih pada rekan-rekan media. Dalam kesempatan ini kami menyampaikan sedikit kaitannya dengan ungkap kami karena yang bersangkutan sudah pernah menjalani, jadi pengalamannya untuk mengedarkan narkoba jenis sabu itu semakin licin, semakin profesional. Contohnya salah satunya dengan cara menaruh atau mengasih ke alamat, ya mencari lokasi yang sepi, salah satunya di makam. Alamatnya naruh sabu di tempat makam Bongkino itu. Dia masuk ke sana di lokasi umum itu seolah-olah keluar masuk naruh sabu di sana seolah-olah kayak orang ziarah biasa. Jadi mengelabui petugas dengan menaruh mengalamatkan sabu itu di tempat-tempat di lokasi makam. Jadi memang butuh kejelian, butuh kerjasama yang sangat-sangat pada rekan-rekan semua personil Satlantas Narkoba Polres Pati. Akhirnya alhamdulillah dengan modus itu mengalamatkan sabu di tempat-tempat makam dengan mengelabui petugas tadi bisa kita ungkap. Monggo rekan-rekan barangkali bertanya kepada. Mungkin jenengan tanyai dan di lokasi itu. Itu paket-paket yang ditanam sesuai dengan map yang di handphone itu pas kejadian tinggal berapa barang? 3 tinggal 3 paket. Sebelumnya sudah berjalan berapa hari, berapa bulan, karena di sebelumnya kan ada lagi barang-barang yang lain yang sudah diambil. Sudah lama ya? Kenapa dibilang di kuburan itu mas? Sepi, belum lagi petugas. Di wilayah kecamatan mana? Sudah berapa lama mas modus itu mas? Sudah berapa lama? Sudah lama. 1 tahunan atau lebih? Iya, 1 tahunan. Sudah berapa kali melakukannya? Kali-kali. Kalau tertangkapnya sudah berapa kali? Sebenarnya Tertangkap berapa kali? 1 kali. 1 kali ini. Pembelinya orang mana? Ini dengan orang jual Ambilnya dari mana mas? dari jalan Dari jalan mana? atas. Lapas ya? Demikian dilaporkan Cakra Nusantara.